Iya. Oh ya, minta maaf tuan-tuan sekalian. Ada siaran terkendala. Ada salah kitab, ya. Baik tuan sekalian, jadi soalan, jadi ada hadis yang kelima. Kita teruskan. Qala ma amiltu amalan arja indi min annani, ya, anni lam atatahharu tahuran fi sa'atin min lailatin aw naharin ila salaitu bidzalika lidzuhuri ma kutiba li an usalli, muttafaqun alaih. Artinya lebih kurang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, ceritakan kepada aku apakah amalan istimewa yang engkau lakukan di dalam Islam. Sesungguhnya aku mendengar bunyi derapan kasutmu ketika aku berada di surga." Bilal pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai apa-apa pun amalan yang diharapkan atau amalan yang istimewa pun. Selain setiap kali saya berwudu, pada waktu malam ke siang ke, saya sentiasa sholat sunnah dengan wudu itu, yaitu sholat sunnah yang tidak diwajibkan ke atas saya." Masya Allah. Di tuan sekalian, kita teruskan dulu. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yatawaddau fa yushinul wudu wa yusalli rak'atain yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Rawahu Muslim. Artinya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, tidaklah seseorang berwudu lalu memperelokkan wudunya, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat dengan penuh khusyuk, melainkan surga pasti menjadi miliknya. Keterangan, baginda Rasulullah SAW telah menyatakan kepada kita tentang kemuliaan Sayyidina Bilal ibnu Rabah. Beliau masih hidup di dunia bersama para sahabat dan Rasulullah SAW, tetapi kakinya sudah berjalan-jalan di dalam surga. Walaupun beliau adalah lelaki berkulit hitam, tetapi Allah Ta'ala meninggikan derajatnya disebabkan ilmu, iman dan ketakwaannya. Ketika Fathul Makkah, baginda SAW menyuruh Bilal memanjat Ka'bah bagi tujuan melaungkan azan di atas Ka'bah yang mulia itu. Beliau sangat beristiqamah dengan sholat sunnah wudu. Setiap kali batal wudu, beliau akan segera wudu dan menunaikan sholat sunnah wudu sebanyak 2 rakaat. Orang yang mendirikan sholat sunnah wudu dengan penuh khusyuk akan dimasukkan ke dalam surga di akhirat nanti, insyaallah. Baik, Datuk dan sekalian, ini salah satu amalan. Kalau tuan-tuan atau tok guru, tok ustaz, tok kiai yang suka bicara bid'ah, ini amalan bid'ah. Bid'ah itu perkara baru, di mana tidak pernah diajar Rasulullah SAW dan juga tidak pernah Nabi melakukan. Tapi Bilal melakukan. Nah, coba. Jadi pikiran kita, minda kita kena buka, jangan terkungkung, terperangkap dengan ini tak ada Nabi tak pernah buat, itu bid'ah, itu masuk neraka. Qul bid'atin dhalalah wa qul finnar. Itu bid'ah adalah sesat dan sesat masuk neraka. Itu aja yang dihafalkan. Buka dalam keterangan lain. Tidak ada bid'ah sesuatu yang Nabi tidak buat dan tidak pernah memerintah, tapi sahabat Nabi yang dilakukan oleh Bilal, orangnya mungkin kulit hitam, bibirnya pun tebal, yang pernah disiksa oleh tuannya Umayyah, yang dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq,
Ini Bilal. Punya amalan yang sangat luar biasa. Jika kita ke Nabi Isra dan Mi'raj tentunya begitu. Atau didengar perjalanan. Ya Nabi tanya pada Jibril, ini suara apa? Suaranya slipernya atau sandalnya Bilal. Loh, Bilal kan masih di dunia, ya. Nah, setelah itu ditanya tadi, amalan apa yang istimewa? Nabi menyebutkan istimewa, tapi Bilal menjawab, nggak ada apa-apa istimewa ya Rasul. Biasa-biasa aja, cuman saya punya amalan, setiap saya wudhu, saya terus sholat sunnah. Nah, itu kan Nabi bertanya bermana belum pernah dilakukan, belum diajarkan. Tapi Nabi akhirnya mengajarkan dan keluarkan hadis tadi. Siapa yang sholat 2 rakaat selepas wudhu dengan khusyuk, dengan benar-benar menjadi Allah, dalkhul jannah, surga. Jadi tahniah pada tuan dan pan yang sudah melakukan. Yang belum, ya selepas ngaji ini terus dilakukan. Jangan tunggu lama-lama. Karena sholat wudhu itu sesuai dengan tidak terbatas dengan masa. So anytime. Pokoknya tuan-tuan dan puan-puan wudhu, lepas wudhu terus sholat sunnah. Tak ada pantang larangnya. Itu masalah Tuhan. Walaupun pada badal asar, kemudian wudhu terus sholat syukur wudhu, boleh. Badal subuh wudhu, dan kemudian matikan terus sholat sunnah wudhu, bisa. Itu masalahnya sholat wudhu. Jadi itu bebas. Jadi yang telah melakukan itu alhamdulillah. Yang belum pernah ya dicoba, dilakukan dan diajarkan. Setiap kita melakukan sesuatu amalan Tuhan sekalian, biasakanlah terus mengajarkan kepada keluarga kita. Karena panduannya satu firman ini. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai terjerumus dalam neraka. Itu aja, libatkan mereka. Paham tidak paham kemudian libatkan dulu. Ajak syukur wudhu, ada sholat duha, ajak sholat tahajud. Tidak bisa malam, seminggu sekali, terus dilibatkan mereka itu. Dan itu akan menjadi kenangan yang luar biasa kepada putra-putri kita. Karena terlalu banyak kita biarkan anak-anak itu, anak sampai university pun masih tak biasa sholat duha, tak biasa sholat syukur wudhu, apalagi tahajud, jauh panggang dari sate. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Kita dilakukan, tapi kalau sudah terbiasa, Masya Allah, apapun yang sudah menjadi istiqomah itu luar biasa. Seperti datuk datin dan sekalian itu. Waktu masuk surau saja, saya berikan ibu-ibu, bapak-bapak, terus masukkan duit di kotak. Ini sudah satu kebiasaan, karakter yang luar biasa. Yang bagus sekali itu dan sekalian. Tidak di antara 5 waktu itu, tapi yang jelas. Jadi sudah menjadi karakternya. Jadi gerakan-gerakan tangan atau kaki itu sudah macam automatically. Apalagi sedekah subuh begini ini. Nah, ini luar biasa. Padahal tidak terlalu banyak, tapi nilainya di sisi Allah Ta'ala luar biasa. Jadi kita lakukan itu. Untuk menjadi hal yang istiqomah ini memang prosesnya jelas kan. Kita ulang balik, kalau datuk datin ingin menjadi orang mustaqim, orang istiqomah, proses pertama paksa. Apapun amal kebaikan, tuan-tuan mesti mulai paksa dulu, paksa diri. Lepas paksa akan timbul biasa, jadi kebiasaan. Bila sudah menjadi kebiasaan akan menjadi personality atau karakter atau kepribadian, dan akhirnya menjadi the way of life, menjadi istiqomah. Wah, itu menjadi luar biasa. Oke Tuhan ya. Jadi begitu juga sholat syukur wudhu ini. Sholat wudhu, syukur wudhu. Ini sholatnya. Tapi ada dalam kitab Nasaihul Ibad oleh Ustaz Ibnu Hajar Asqalani, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 amalan yang boleh menghapuskan dosa-dosa kecil secara online, secara automatically. Pertama, selalu berwudu. Nah, itu hadis sahih, selalu berwudu. Sekarang saya tambah ilmu balik, lepas wudu kita sholat. Nah, luar biasa kan? Wudunya saja sudah menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian tuan-tuan sholat wudu pula, sholat syukur wudu akan pasti dimasukkan ini aja, ila wajabat lahul jannah,
kecuali dia wajib masuk surga. Alhamdulillah dapat perkembangan, dapat suatu pelajaran baru kita lakukan. Yang kedua, perjalanan kita menuju sholat jamaah. Tahniah pada Datuk dan sekalian yang seahli sholat jamaah, baik itu di masjid, di surau atau di rumah. Di rumah kita akan jamaah dengan keluarga kita. Perjalanannya itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Apalagi berjalan ke masjid, ke surau, Masya Allah, luar biasa. Dan ketiga, sholat sunnah rawatib, qobliyah badiyah. Gitu kan? Kita teruskan. Jadi alhamdulillah kepada tuan dan puan yang sudah menjadi istiqamah dalam salat wudhu. Yang belum, ayo bismillah, sempena tahun ajaran, tahun baru ini, semangat baru, ada amalan tambahan, ada alaman tambahan. Karena dalam ajaran Rasulullah SAW, umat Islam itu mesti selalu progresif. Beliau menyebutkan orang yang beruntung apabila hari esok lebih baik daripada hari ini. Orang yang rugi hari esok sama aja dengan hari ini, dan orang bankruptcy hari esok lebih jelek dari ini. Maknanya hadis ini mengajak umat Islam itu progresif, inovatif, kreatif, selalu baik, terus menambah kebaikan. Itu yang terbaik. Nah, sekarang wudhu sudah menjadi amalan, ditambah dengan sholat, syukur wudhunya. Alhamdulillah. Baik. Hadis yang ke-6, melaungkan azan. An Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yu'ajibu rabbuka min ra'in ghanima ala ra'si sadiyati lil jabali yu'adzinu bis salati wa yusalli fa yaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila abdi hadha yu'adzinu wa yuqimus salah yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Rawahu Abu Dawud. Artinya lebih kurang daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud lebih kurang, Tuhanmu berbangga terhadap seorang pengembala kambing yang berada di atas satu kawasan bukit yang melaungkan azan dan mendirikan solat. Allah berfirman, lihatlah hambaku ini, dia azan dan dia mendirikan solat. Dia takut kepadaku. Sesungguhnya aku telah memberi keampunan kepada hambaku dan aku masukkannya ke dalam surga. Ya Allah, sebegitu mudah jalan ke surga Tuhan sekalian. Walaupun seorang pengembala kambing, kambing itu kan nisbah daripada kehidupannya adalah pengembala kambing. Tapi kambing itu luar biasa, hampir seluruh nabi mengembala kambing. Karena salah satu binatang yang paling degil itu kambing Tuhan sekalian. Baik, kalau bisa mengatur kambing biasanya memimpin yang lain itu mudah. Itu salah satu falsafahnya begitulah. Baik, walaupun di atas bukit, tidak populer sana. Siapa yang melihat? Masuk zuhur aja melaungkan azan. Azan sendiri, sholat sendiri. Allah bangga. Allah menyebutkan, memerintah pada malaikat suruh melihat. Tengok hambaku itu. Dia azan, dia sholat kepadaku. Aku dah ampunkan surga janjinya. Ya Allah, jadi maknanya, Datuk, Datin, dan sekalian, kalau kita nak sholat, baik sendiri atau jamaah, di mana saja, sebelum sholat, azan dulu. Azan sendiri nggak apa-apa. Walaupun ibu-ibu di rumah, bapaknya kerja semua, anaknya tak ada, azan dengan anaknya, azan. Allah, jangan kuat-kuat, nanti bahaya. Azan. Lepas azan, sholat sunnah, kemudian iqamah, sholat. Wah, itu yang baik. Jangan azan itu hanya di surau atau di masjid. Pokoknya kalau Datuk, Datin dan sekalian mau sholat, baik sholat itu sholat sunnah atau sholat wajib, apalagi azan dulu. Itu maksudnya begitu. Di mana lakukan? Di pejabat kalau apa aja, azan dulu baru sholat. Jangan terus sholat. Kebanyakan kita kan gitu. Kalau tidak di masjid, tidak surau, ya sholat terus sholat saja. Rugi kan? Sekarang berdasarkan ini azan dulu.
di atas bukit, di atas pokok, di mana pun saja, pokoknya sebelum sholat wajib azan dulu baru sholat. Iya. Teruskan adanya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adzana sintai asyrata as-salata wajabat al-jannah wa kutiba lahu bi ta'dhinihi fi kulli yaumin sittuna hasanah wa bi kulli iqamatin thalathuna hasanah, rawahu Hakim. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, sesiapa yang telah melaungkan adzan selama 12 tahun. Wah, panjang sekali, 12 tahun. Umur tuan-tuan sudah 40 tahun. Mesti adzan 12 tahun itu sudah lebih kan ya? Katakan begitu. Umur kita ada 50 tahun, dah lebih, bahkan 90 tahun pun. Berapa kali adzan? Itu persoalannya begitu. Hanya 12 tahun saja. Pasti surga menjadi miliknya. Dan ditulis dengan azannya pada setiap hari 60 kebaikan. Dan ditulis dengan setiap iqamahnya itu 30 kebaikan pahala. Adzan iqamah. Adzannya 60, iqamahnya separuh. Luar biasa. Jadi sekarang dah tahu, dimulai. Apapun juga yang sudah tahu, kalau belum tahu ya Masya Allah namanya tidak tahu. Tidak salah, dah tahu aja. Mulai zuhur nanti, kalau di mana salah azan dulu iqamah, dadan dulu iqamah. 12 tahun confirm surga. Nah, ini janji daripada Rasulullah SAW. Dan Nabi tidak berbicara dengan emosi. Nabi tidak bicara dengan otaknya atau akalnya, tapi itu wahyu. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah bicara dengan emosi atau dengan fikirannya sendiri, tapi dia wahyu. So maknanya apa saja yang keluar dari sabda Nabi, apa perkara Nabi itu menjadi automatically firman Allah Ta'ala. Diiktiraf, di-endorse menjadi firman Allah Ta'ala. Jadi terus mengikuti. Maka itu sebabnya lah dasar hukum Islam Quran dan Sunnah. Kembali Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah. Quran sebagai law, sebagai undang-undang langsung firman dari Allah, dan sunnahnya itu sebagai aplikasinya, pelaksanaannya ditunjukkan langsung oleh Rasulullah SAW. Sebetulnya begitu lengkap kita sebagai orang Islam itu dan sekalian. Karena Allah sendiri, Nabi sendiri minta maaf, Nabi sendiri sudah menyampaikan dalam Haji Wida, khutbah Wida, khutbah yang terakhir sebelum Nabi meninggalkan dunia di Namirah, Masjid Namirah itu, menyampaikan panjang lebar. Salah satu di antaranya, hai manusia, aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah lantadilu abadan, tidak akan pernah sesat selama-lamanya selagi kembali pada keduanya, Quran dan Sunnah. Itu janji Rasul. Tapi janji Quran dan Sunnah itu hanya cogan saja, hanya ucapan saja, hanya bibir saja. Tapi betul-betul harus dilakukan. Jangan dieksploitasi dengan seenaknya sendiri. Kalau kita kembali Quran dan Sunnah, insya Allah selesai. Tapi masalahnya masyarakat kita ini menjadi keliru. Kalau terjadi masalah apapun, mestinya kembali Quran itu kembali kepada Allah, Sunnah pada Rasul. Bakal lebih sesat di binatang itu. Katanya kembali Quran dan Sunnah, tapi kenapa? Kembali kepada orang-orang maksiat. Asyik dosa aja dikejarkan. Pikirlah tuan-tuan. Diperbodohkan sekali cukuplah. Kita sebagai orang yang bebas cara berpikirnya, karena kembalinya Quran dan Sunnah. Siapapun kembali Quran Sunnah pasti selamat. Kalau tidak, Tuhan kan sudah khatam kitab Al-Hikam ketika itu. Ada satu tajuk dalam Al-Hikam. Bersandar hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwata illa billah. Allahus Samad. Jelaskan. Dan dalam ayat itu Allah berfirman, tapi kepada Nabi Daud lah. So itu firman Allah. Allah firman, kita sucikan 4, Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Allah berfirman kepada Daud, hai Daud,
apabila hambaku menyerahkan total kepadaku, segala-galanya serahkan kepadaku, dan itu aku lihat dari niatnya. Allah memperhatikan niatnya, hatinya, bukan omongannya, hatinya aku lihat. Maka aku akan tolong, aku akan selesaikan, aku akan hindarkan dari segala macam malapetaka. Tapi sebaliknya Daud, kalau hambaku yang tidak mengembalikan segalanya kepadaku, dan itu saya lihat daripada niatnya, kejujuran hatinya, maka aku putus rahmatku, dan aku akan hancurkan di mana dia akan binasa. Jelaskan Tuhan sekalian. So kita sebagai orang Islam tak payahlah macam, cukuplah Tuhan, jom kembali. Kalau ada masalah ajak, mari kita zikir akbar, mari kita sholat sunnah, tasbih dan jamaah sholawat akbar bersama-sama, munajat kepada Allah Ta'ala, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk. Kalau mereka juga akan mati, mereka tidak bisa memberikan kenikmatan pun, tidak akan bisa madarat. Balik pada Allah Ta'ala. Itu Tuhan sekalian, itu salah satu di antaranya. Oke, kembali pada bab ini tadi. Jadi mulai hari ini sudah berubah. Tiap akan sholat, adzan dan iqamah, adzan iqamah, adzan iqamah. 12 tahun adzan, 12 tahun iqamah, confirm surga. Siapa cakap? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak kan? Sebegitu mudah. Keterangannya, melaungkan azan bermaksud mengajak orang ramai untuk datang ke rumah Allah bagi menunaikan salat berjamaah. Muadzin biasanya akan ke masjid dan surau lebih awal berbanding orang lain. Mereka juga bertindak sebagai pembantu siap dalam membersihkan masjid dan terkadang terpaksa memangku tugas imam apabila imam tidak dapat datang untuk sholat berjamaah atas keuduran tertentu. Muadzin juga, Bilal juga dikira sebagai salah seorang pendakwah yang mengajak orang lain kepada jalan Allah. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qalam mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Maksudnya lebih kurang, perkataan siapakah yang lebih baik dari mereka yang berdakwah pada jalan Allah dan dia melakukan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang Islam. Alhamdulillah. Oke Tuhan. Terus kemudian banyak sungguh faedah yang akan diperoleh oleh muadzin. Di akhirat nanti merekalah orang yang paling panjang leher. Itu merupakan gambaran betapa gembiranya mereka ketika melihat pahala yang diperoleh. Sesungguhnya jika manusia benar-benar mengetahui kelebihan melaungkan adzan, mereka akan berebut-rebut sehingga terpaksa diadakan undian. Kalau tahu, seandainya mengetahui. Jadi tahniah pada tuan-tuan yang suka, yang jadi muadzin, diangkat di suratul majid muadzin, ada kelebihan yang tersendiri, ada bonus yang tersendiri. Alhamdulillah. Hadis yang ketujuh, tajuknya mengerjakan sholat rawatib. An Ummi Habibah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yaumin wa lailatin sintai asyrata rakatan buniya lahu baitun fil jannah arba'an qabla dhuhr wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'dal maghrib wa rak'atain ba'dal isya wa rak'atain qabla salatil fajr. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Artinya daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud lebih kurang, siapa yang mendirikan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat sahaja setiap hari, akan dibinakan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Apa 12 rakaat itu?
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 6, 2 rakaat selepas maghrib, 8, 2 rakaat selepas isya, 10, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Masya Allah, sebegitu mudah. Padahal Datuk Datin masukkan lebih daripada itu. Alhamdulillah. Bahkan kalau boleh, kan dulu pernah suatu ketika Nabi diperintah oleh Allah Ta'ala solat 50 rakaat. Dikomplain oleh Nabi Musa alaihissalam, disarankan gak bisa, Mat, umat kamu tuh kecil-kecil, degil-degil, mana mampu, minta diskon. Itu dah sekarang. Sampailah tinggal 5 kali sehari semalam. Jadi kalau tuan-tuan paham dari situ, ada ulama Allah sufi mengajarkan, kami akan mampu bisa melakukan sehari semalam 50 rakaat. Caranya bagaimana? Ya 17 rakaat itu wajib fardunya. Ditambah 12 rakaat ini, 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah sholat sunnah yang lain. Sholat hajat, taubat, istikharah, sembahyang sunnah, syukur wudu, dan sebagainya tadi. Campur, bisa 50 rakaat. Coba ulang tuan balik tuan sekalian. Oke ya, ini sebelum 12 ini tadi. 17 confirm itu milik kita. Ditambah 12 ini ya, 29. Oke. Tambah lagi itu yang belum, syukur wudu 2 rakaat. Duha kalau bisa 12 rakaat luar biasa. Dia 2 rakaat. Salat taubat, sembahyang hajat, istikharah. Dan kemudian salat tahajud lagi. Subhanallah, witir. Dah cukup. Jadi pastikan tuan-tuan bisa 50 rakaat setiap hari. Wah, ini sudah luar biasa. Yang disebut ini hanya 12 rakaat saja. Solat sunnah rawatib atau qobliyah ba'diyah sudah jaminannya banglo atau istana di surga. Istana di surga. Hadisnya hadis hasan sahih. Riwayat Imam Tirmidzi. Keterangannya, salat fardu kita banyak kekurangannya. Kita tidak mencapai derajat khusyuk 100%. Oleh itu, kita mestilah mengerjakan sholat-sholat sunnah bagi menampung kekurangan pada sholat fardu. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengumpamakan sholat fardu seperti modal dalam perniagaan. Manakala sholat sunnah pula diumpamakan seperti untung dari perniagaan itu. Apa gunanya jika berniaga yang tidak untung dan hanya balik modal sahaja? Oleh karena niaga nampak dengan mata, orang tahu. Tapi kalau kita sholat, ini kan tidak nampak dengan mata. Suatu abstrak, ya hanya keyakinan. Nah, ini yang ujian berat itu sekalian. Kalau modal dapat duit, modalnya 100 balik 500. Bangga tuan sekalian, bisa dipegang, bisa dirasa. Tapi kalau ibadah semacam ini enggak bisa dipegang, hanya boleh dirasa. Itu pun bagi orang yang percaya penuh, bagi orang yang kurang percaya tidak melakukan. Dan bahkan mengatakan, alah yang sholat pun tidak kaya pun, aku tak sholat pun kaya lah. Itu lagi teruk tuan sekalian. Dia membandingkan antara amalan jasmani dengan rohani, dengan perbuatan-perbuatan yang murahan begitu itu. Baik, seorang hamba tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah wajib sahaja. Mendekatkan diri kepada Allah mestilah dengan mengerjakan ibadah sunnah sebagai tambahan ke atas ibadah wajib. Sembahyang sunnah dibagikan kepada beberapa bahagian. Ada yang disyariatkan berjamaah dan ada yang tidak disyariatkan berjamaah. Hanya 5 sembahyang sunnah yang disyariatkan berjamaah, yaitu sembahyang 2 hari raya, sembahyang gerhana matahari dan gerhana bulan, solat minta hujan atau istisqa, solat taraweh, dan solat witir pada bulan Ramadan. Itu disyariatkan untuk solat boleh berjamaah. Selainnya tidak disyariatkan berjamaah, tapi boleh. Yang mengatakan solat-solat sunnah yang tidak boleh berjamaah, boleh dilakukan jamaah, itu al-alama Imam Nawawi
Rujuk dalam kitabnya Al-Azkar. Beliau menyebutkan apa-apa sembahyang sunnah yang tidak sunnah berjamaah boleh dilakukan jamaah. Tujuannya litarbiyah. Macam ni tidak dia sembahyang duha, tidak sebut tidak berjamaah, tapi boleh kita lakukan kepada diri atau kepada jamaah masyarakat untuk latihan, untuk kedisiplinan, untuk kebersamaan, sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang taubat, boleh sembahyang tasbih, boleh berjamaah. Tujuannya untuk melatih. Nanti kalau dah boleh berjalan sendiri, itu terutama pada anak-anak kita. Kalau kita tidak latih, kita tidak ajar, tidak tahu. Tuan sekalian, begitu. Baik, sementara solat rawatib pula dibahagikan kepada dua bahagian. Ada yang muakkad, yaitu sangat dituntut. Ada yang tidak muakkad. Yang muakkad ada 10 rakaat, yaitu 2 rakaat sunnah subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat selepas duhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Baginda sangat menjaga solat rawatib yang muakkad ini. Apabila baginda meninggalkannya karena sesuatu keuzuran, baginda akan mengqadanya semula. Qada juga itu dan sekalian, bukan hanya solat wajib saja. Bagi orang yang sudah istiqamah macam Datuk dan tuan sekalian, maka boleh mengcover, mengqada solat duha. Hari-hari karena kita sibuk, ada tamu dan sebagainya, tak sempat sembahyang duha. Okey, besok boleh cover, boleh tambah. Itu caranya. Tahajud itu kita tak sempat, boleh kita qada. Karena ini Nabi mengajarkan ini. Walaupun solat-solat itu yang tertinggal, Nabi boleh mengqadanya. Ini ajaran ini boleh dilakukan secara mutlak dengan cara yang lain. Apapun solat sunnah, kalau sudah menjadi kebiasaan kita tertinggal secara syar'i, mungkin karena perjalanan dan sebagainya, boleh diqada. Baik, rawatib yang tidak muakkad pula seperti berikut. 2 rakaat tambahan selepas duhur. Jadi sebelum duhur 4, ba'da duhur juga 4. Itu tidak muakkad tapi ganjarannya besar. Ingatkan kan, sebelum duhur 4 rakaat, ba'da duhur 4 rakaat, jaminannya surga. Badal isya 4 rakaat dilakukan, itu ganjarannya apa? Seperti kita solat di Lailatul Qadar. Itu ada keterangan begitu. Baik, kemudian 2 rakaat tambahan selepas duhur. Jadilah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat selepas duhur. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Baginda bersabda, sesiapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat selepasnya, Allah mengharamkan tubuhnya dibakar api neraka. Baginda juga mendoakan rahmat kepada orang-orang yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Jadi tidak ada salahnya tu ada lakukan begitu. Sebelum maghrib ada, sebelum asar 4 ada begitu itu. Ya, semua ada dasarnya begitu. Toh pada dasarnya setiap solat wajib ada qobliyahnya. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada. Jadi jangan pilih-pilih, karena tuan-tuan sekalian dosa kita banyak sekali. Solat wajib kita tu banyak karu-karuan. Solat wajib kadang-kadang baru Allahu Akbar, imamnya baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Otak kita sudah masuk 5 mall tuan-tuan. Lotus masuk, Tesco, dulu Tesco itu masuk, itu Maidin masuk, semua masuk. Apalagi minggu depan akan keduri kawin. Wah, munyai pusing. Macam itu tambahlah dengan solat-solat sunnah. Itu maksudnya begitu. Oke tuan sekalian ya, alhamdulillah luar biasa. Jadi mohon maaf kita berhenti sampai sini dulu. Kita lipat sedikit, ada mengerjakan sujud tilawah atau hadis yang ke-8. Saya nak bicara tentang amalan di bulan Rajab. Kita nih ya, tolong lipat sedikit. Kita hadis ke-8. Baik tuan sekalian, sekali lagi seperti saya sebutkan di atas tadi di permulaan, kita perlu bahas bulan Rajab karena bulan Rajab bulan yang dimuliakan Allah. Dasarnya mana? Rujuk surat At-Taubat ayat
36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhur indallahi fi kitabillah yauma khalaqas samawati minha arba'atun hurum. Saya beritakan di sini ayat ini. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita artinya sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ketika Allah mencipta langit dan bumi ada 12 bulan, isna asyara syahran, 12 bulan. Minha, di antara 12 itu arba'atun 4 hurum yang dimuliakan Allah. Coba, begitu jelas gamblang and cetha welo-welo. Allah sendiri menyebutkan 4 dimuliakan oleh Allah. Yang maha pencipta, yang maha segala-galanya memuliakan 4 bulan ini. Apa 4 bulan itu? Disebutkan oleh Rasulullah SAW, 4 bulan itu 3 bulan berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga Muharram, dan 4 terpisah sedikit namanya Rajab. Alhamdulillah Rajab sebentar lagi sampai, tak sampai 1 minggu pun. Ini yang penting kita persiapan menghadapi bulan yang dimuliakan Allah dengan ilmu yang benar. Jadi melakukan sesuatu berdasarkan ilmu itu baru diterima oleh Allah. Orang yang tahu tapi tidak mengamalkan akan disiksa sebelum penyembah berhala. Tapi orang yang beramal tanpa ilmu ditolak, tidak terima oleh Allah Ta'ala. Jadi yang benar ilmu mesti diamalkan dan amal mesti berdasarkan ilmu. Oke tuan sekalian ya, secara singkat saya petik selalu dalam kitab Durratun Nasihin itu sekalian oleh Ustaz Utsman Asy-Syakir Al-Khaybawi. Dalam bulan Rajab nih tuan-tuan, setidak-tidaknya ini poin-poin saja. Ada 9 amalan. 9 amalan yang perlu kita lakukan. Saya sebut satu persatu nanti kita terangkan kembali. Pertama, menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab dengan pelbagai ibadah. Katakan besok 1 Rajab, so malam ini Datuk Datin tuan sekalian harus melakukan yang luar biasa. Bukan biasa-biasa, yang luar biasa. Apa terserah. Solatnya, zikirnya, baca Quran, sedekahnya, solawatnya, apapun juga. Pokoknya mesti berbeda. Yang kedua, solat sunnah 20 rakaat 10 salam. Solat sunnah 20 rakaat 10 salam, waktunya ba'dal maghrib. Waktunya hanya ba'dal maghrib. Bacaannya rakaat pertama dan kedua lepas Fatihah surah Ikhlas sekali aja. Coba Fatihah kulhu, Fatihah kulhu, salam, berdiri lagi sampai 10 salam. Nanti keterangannya. Yang ketiga, perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Yang keempat, perbanyak sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kelima, memperbanyak istighfar, terutama di malam-malam Jum'ah. Yang keenam, qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud. Yang ketujuh, sedekah, bersedekah. Ingat sedekah mulai minggu depan luar biasa. RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 70. Itu bulan Rajab. Bulan Sya'ban, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700. Yang the best of the best di bulan Ramadan, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Luar biasa. Yang ke-8, berbanyak zikrullah, terutama la ilaha illallah. Dan yang terakhir ke-9, perbanyak membaca Quran, terutama membaca surah Ikhlas 12 kali sepanjang bulan Rajab. Oke? Kita ulangi keterangannya berdasarkan hadis. Pertama, menghidup-hidupkan malam awal bulan Rajab. Jadi, menghidupkan atau meraihkan. Seperti yang disebutkan tadi, besok 1 Rajab malam ini kita lakukan sesuatu yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Awal bulan pengertiannya 1 hingga 10, pertengahan bulan 11 hingga 20, akhir bulan 21 hingga 30. Maknanya datuk-datuk sekalian, antara 1 sampai 10 lakukan sesuatu yang luar biasa. Dan libatkan keluarga kita. Jangan sampai tidak dilibatkan. Yang kedua, sholat sunnah 20 rakaat tadi. Niatnya usolli sunatan Rajab, boleh.
atau sholli sunatan lillahi ta'ala, makmuman, imaman atau lillahi ta'ala. Berdiri boleh, berjamaah boleh, di masjid, di surau atau di rumah masing-masing. Bacanya tadilah rakaat pertama dan kedua sabar, lepas Fatihah surah Ikhlas sekali aja 10 salam. Ganjarannya cukup luar biasa. Ini hadisnya daripada Anas bin Malik, yang melakukan salat ini Allah akan menjaga dirinya dan keluarganya dari bala dunia dan azab akhirah. Yang ketiga, puasa sunnah. Ini hadisnya panjang, ambil saya poin saja. Kalau Datuk Datin mampu puasa 7 hari, Allah akan tutup seluruh pintu neraka jahanam. Mampu puasa 8 hari, Allah buka seluruh pintu surga. Mampu puasa 10 hari, 10 doa dikabulkan Allah Ta'ala. Dan puasa 15 hari, Allah akan delete, Allah akan padamkan seluruh dosa kesalahan kita, diganti perbuatan baik. Siapa menambah hari puasanya, tambah ganjarannya. Datuk Datin sekalian, coba bayangkan, begitu Allah sayangnya kepada kita, ganjarannya luar biasa. Oleh itu saya sarankan pada diri saya, Tuhan sekalian, kalau melihat ganjaran dari Allah itu jangan pening Tuhan-Tuhan. Jangan gunakan otak kita, akal kita nggak nyampe. Ganjaran itu yang punya Allah. Allah nak beri apa saja hak mutlak Allah. Karena Allah memandang dunia ini Tuhan-Tuhan, tidak lebih baik daripada sayapnya nyamuk tuh. Ada 2 sayap, 11 sayap nih. Allah menyebutkan dunia lebih indah daripada 11 sayapnya nyamuk tuh. Itu Allah. Kita aja yang ada-ada nih, seolah dunia itu luar biasa, jika sanggup meroyan, sanggup berebut, sanggup bergaduh dengan teman sendiri hanya untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan keuangan, untuk mendapatkan harta benda. Bikin malu aja. Orang kafir itu tak apalah tuan-tuan. Orang Islam pikirlah, bikin malu aja. Karena Allah sudah berfirman, Inna Allah yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah lah yang telah menentukan segala rezeki kepada siapapun dan menentukannya. Nah, itu kan ketentuan Allah sejak kita dalam kandungan. Dalam kandungan sampai sekarang mati. Coba mesej ayat yang dibaca tu imam tidak di rakaat pertama tadi. Allah menguji kepada hambanya dengan ujian. Tapi endingnya wa basyiris sabirin, yaitu beri kabar gembira orang yang sabar. Yang sabar itu siapa? Ayat selanjutnya yang menyebutkan idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sabar itu kalau menghadapi apa musibah baliknya pada Allah. Dan kalau yang malah kembali kepada Allah, baginya dapat rahmat dari Allah dan mereka yang dapat petunjuk. Mereka humul muhtadun. Coba tengok orang-orang, katanya orang pintar, katanya sarjana, ada masalah lari kepada orang, lari kepada kelompok, lari kepada koalisi manusia. Bingung tuan-tuan. Balik pada Allah. Sontoloyo. Quran tak paham-paham. Jangan gitulah Tuhan, jangan hanya dibaca Quran itu. Diaplikasikan, diamalkan dengan betul-betul. Rujuk pada Allah. Malam nangis kepada Allah. Rujuk minta Allah, ya Allah beri penyelesaian. Nah itu maksudnya begitu. Nah itu sekalian ya. Jadi sekarang boleh puasa, masuk bulan Rajab nih. Cool dulu, stop dulu lah. Relax lah tuan-tuan. Santai, enjoy. Jangan bingung aja. Nggak karu-karuan aja. Tak payah saja masalah jadi bingung melihat perangai-perangai orang pintar ini. Mengelirukan semua. Balik. Oke ya. Itu puasanya. Di ganjaran puasa tinggal kalau boleh saya sarankan. Jangan kurang dari 10 hari. Karena jelaskan 7 bebas dari api neraka. 8 bukakan seluruh pintu. 10 segala doa dimakbulkan. Coba. Ini janji dari Allah dan Rasulnya. Kita tinggal melaksanakan saja. 10 hari itu boleh cash atau installment. Kalau cash ya Tuhan 1 sampai 10 puasa terus. Wah luar biasa itu. Kalau installment saya sarankan masuk hari Isnin, Kamis dan Yaumul Bid. Karena 1 bulan ada 4 Isnin. Ada 3 Yaumul Bid, dan 4 Kamis. So 4, 3, 4, 11. Tak lebih. Bayangkan tuh.
Apalagi kalau Isnin Kamis memang sunnah berpuasa. Jadi istri kita atau putri-putri kita yang masih punya kodo, coba kita latih. Puasanya jatuhkan. Kodo jatuh hari Isnin atau Kamis. Kebetulan Yaumul Bid dan Rajab. So kodo dapat, Isnin atau Kamis dapat, Yaumul Bid dapat, Rajab dapat. Satu niat puasa dapat 4 ganjaran. Atau istilahnya satu kayuh dapat 4 pulau. Itu namanya clever, tuan-tuan. Itu cerdas. Karena memang Nabi Muhammad harus cerdas. Sebab mukjizat Nabi Muhammad itu Quran. Dan Quran itu mencerdaskan. Bukan menggoblokkan orang. Mencerdaskan. Quran itu selalu sesuai sepanjang zaman. Siapa ikut Quran mesti sukses, tuan-tuan. Walaupun minta maaf cakap, orang kafir pun ikut mengikuti Quran sukses. Tapi orang Islam sendiri, tak ikut Quran mesti gagal. Di Quran ni, wah luar biasa tuan sekalian. Kebenaran tidak boleh dicabar. Dia akurat. Tidak ada benar kecuali benar. Okey. Itu tuan sekalian ya. Jadi kembali. Jadi kalau ada ajaran macam ini, ada ulama yang mengarang kitab menyampaikan bagi orang beriman punya karakter sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Terus lakukan. Tapi orang munafik, orang hipokrit, orang pelin-pelan, pelintat-pelintut, sami'na wa aswaina. Aku dengar tapi tak nak buat. Hati-hati tuan-tuan, jangan main-main tu. Kalau tuan dan puan, datuk, datin lebih pintar dari pengarang kitab yang saya baca ini, okeylah. Ini kalau gobloknya sama dengan saya, ikut aja lah. Goblok sombong. Ini banyak manusia begini nih tuan sekalian. Tolong dong, iya ke, betul ke, sokeh ke, ngomel aja kerjanya. Amal. Amal bukan ngomel. Geram betul aku. Okey sekalian. Okey dah kita teruskan. Ini puasanya. Kemudian yang keempat tadi salawat Nabi. Ada hadis Rasulullah bersabda yang artinya saja semua tidak baca kitabnya itu. Artinya lebih kurang sewaktu saya di Isra dan di Mi'rajkan, Allah tunjukkan sebatang sungai yang airnya Masya Allah lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada air salju, dan lebih wangi daripada misik. Aku bertanya Jibril, di mana ada? Jibril, ini sungai untuk siapa? Jibril menjawab, liman sholat ala kafir rajabah, untuk umatmu yang mau baca salawat kepadamu di bulan Rajab. Masya Allah. Jadi berapa kali? Terserah datuk sekalian. Ada hadis sahih yang menyebutkan, siapa baca sekali, Allah balas 10. Siapa baca 10, Allah balas 100. Siapa baca 100, Allah balas 1000. Siapa baca 1000, bebas dari sifat hipokrit dan siksa kubur. Poin. Hadis yang lain, hadis sahih yang lain, membaca 100 kali saja, Allah beri 100 hajat. 70 disimpan oleh Allah di akhirat, 30 diberikan di dunia. Alangkah bahagianya datuk datin sekalian. Setiap salat tahajud, kalau mampu 8 rakaat, alhamdulillah, witirnya 3, 11. Lepas salam saja, angkat kedua tangan. Istighfar dulu 100, salawat 100. Angkat dan berbicara, ya Allah, berdasarkan sabda Nabi-Mu, bila membaca salawat 100 kali, engkau beri 100 hajat. Engkau simpan 70 di akhirat. Terima kasih ya Allah sebagai simpanan abadi saya, sebagai investment saya. Adapun 30 dunia, mintalah. Tiap-tiap pagi ketuk pintu Allah Ta'ala. Karena Allah yang perintah, Nabi yang bersabda, itu confirm dapat tuan sekalian. Setidaknya ketenangan jiwa, relax, enjoy, santai, ayam tentrem, gemah ripaloh, Cinawi, Kartoraharjo. Itu paling tidak. Mesti begitu tuan sekalian. Itu jaminan dari Allah Ta'ala. Jangan minta yang Allah tidak perintah. Sholat jamaah tidak, puasa tidak, zikir tidak, sedekah jauh panggang dari sate. Sembahyang tahajud juga begitu. Tahu, ya Allah masukkan surga. Surga mbahmu itu. Surga nenek lah. Sampai dewe aja. Pikirlah tuan. Okay, ya? Yang kelima, perbanyak istighfar. Terutama di malam Jumat. Kenapa? Ada Imam Muqatil itu sahabat Nabi.
menceritakan sepanjang bulan Rajab di malam Jumat jutaan malaikat turun tuan-tuan. Mulai maghrib sampai dengan subuh membacakan doa, mintakan pada Allah Ta'ala untuk umat Nabi Muhammad SAW. Rabbana arham umat Muhammad wa la tu'adzibhum. Ya Allah, sayangilah umat Muhammad dan jangan seksa mereka. Menjelang subuh Allah berfirman, ya malaikati bi'izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Hai para malaikat-malaikatku, dengan kebesaran kalau aku tak ampuni dosa-dosa mereka. Ya Allah, bertuahnya kita, malaikat mendoakan kita. Kita imbangi malam Jumat tuan-tuan, perbanyak istighfar. Oke, yang keenam qiyamul lail, salat tahajud. Tahniah pada tuan sekalian ahli tahajud. Namun untuk bulan Rajab ini berbeda. Dalilnya ini riwayat Imam Sauban. Ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan bersama kami melewati satu perkuburan, tahu Nabi berhenti dan menangis sambil berdoa. Kami pun tanya, kenapa ya Rasul? Orang dalam kubur sedang siksa. Kami mendoa Allah untuk diringankan. Dan Nabi bersabda, hai Sauban dan sahabatku, andaikan orang itu dulu di dunia mau puasa Rajab sehari aja dan qiyam satu malam saja, tidak akan disiksa dalam kubur. Jadi sahabat tambah suspend. Ya Rasul, adakah hanya puasa sehari dan qiyam satu malam sudah cukup membebaskan dari siksa kubur? Apa jawab Nabi? Rasulullah menjawab, hai Sauban dan sahabatku, demi Allah, Zat yang mencipta aku, yang mengutus aku sebagai Nabi, tidak seorang muslim laki atau perempuan yang puasa satu hari di bulan Rajab, qiyam satu malam, kecuali catat ibadah satu tahun. Ini bonus tuan-tuan. Kenapa? Karena mulianya bulan Rajab. Tanya ya, oke sekalian. Yang ketujuh, sedekah. Jadi ingat tadi, sedekah bulan Rajab, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 70. Wah, ini luar biasa. Syaban 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 700. Dan Ramadan yang the best of the best, RM 1 ringgit, darab 10, darab 700, darab 1000. Ini sayangnya Allah kepada kita tuan-tuan. Seringgit masuk kedai runcit, tempe pun tak dapat tuan-tuan. Seringgit 20 sen, tapi masuk kotak masjid, kotak surau. Kotak itu nilainya 1 ringgit 49.000 online tuan-tuan. Kalau nggak percaya minggu depan tuan-tuan, kalau waktu atau bulan depan masa ngaji begitu, tuan derma masukkan kotak 10 ringgit saja. Lepas tu tuan masuk section 21. Telepon saya. Ganjarannya luar biasa. Oke tuan ya. Yang ke-8 zikrullah, terutama la ilaha illallah. Dan terakhir ke-9 adalah membaca, perbanyak baca Quran. Kalau boleh jom, kita kan niat tahun baru itu niat baik kan. Salah satu di antaranya coba mohon pada Allah, ya Allah, kebetulan tahun baru 2004 ini, bulan depan ni Rajab, aku nak hatamkan Quran sekali. Syaban hatam sekali, Ramadan sekali. Wah, Masya Allah, cita-cita yang sangat mulia, sangat agung tuan-tuan. Sudah dapat ganjaran, niat saja, apalagi dia malkan, akan dapat 10, 70, 700, 7.000 insyaAllah. Atau kalau tidak mampu agaknya, ya Allah, tolong ya Allah beri kekuatan saya, Rajab saya nak baca 10 juzuk, Syaban 10 juzuk, nanti Ramadan tinggal 10 juzuk. Aku hatamkan di sempena nuzul Quran atau Lailatul Qadar bersama keluarga. Ini cita-cita mulia tuan-tuan sekalian. Jangan sejak dulu kini selamanya stagnan. Itu aja. Rajab dan Ramadan masuk, ya saya makan aja yang banyak. Rubah dong. Karena cita-cita yang terbaik. Ya. InsyaAllah saya doakan tuan dan puan. Tuan doa-doaan saya juga. Setidak-tidaknya membaca surah Ikhlas 12 kali. Karena ada kisah dalam kitab itu, ada ibu tunggal kaya raya, putranya satu aja. Dia pesan, wahai anakku, sewaktu mak nanti meninggal dunia, jangan beri kafan yang elok. Agaknya mak tahu karakter mak anaknya itu. Tapi sebenarnya, bila mak meninggal, dia beri kafan yang luar biasa mahalnya. Malamnya mimpi ibunya datang dan marah pada anaknya. Kenapa kau melakukan pembaziran? Pembaziran itu adalah amalan syaitan. Allah tidak suka, mak pun tak suka. Besok pagi lepas subuh ini,
datang ke kubur digali tuan-tuan, nak diganti kain kafan yang biasa. Apa yang terjadi? Mayat ibunya enggak ada. Menangislah, ya Allah maafkan saya, ibu maafkan saya. Tengah-tengah menangis suara ibu memanggilkan, wahai anakku, kau tak dengar ke? Kau tak paham ke? Siapa saja yang masuk bulan Rajab membaca surah Ikhlas 12 kali setiap hari, nanti kalau meninggal dunia jenazahnya dikumpulkan dengan ulama, syuhada dan sholihin. Alhamdulillah, dalam yang lain hadis sahih menyebutkan membaca surah Ikhlas 3 kali sama dengan khatam Quran sekali. So kalau 12 kali baca, 4 kali khatam. Kan luar biasa. Yang penting ngamal, jangan ngomel, banyakkan amal. Gitu ya. Alhamdulillah, selamat menyambut bulan suci Rajab. Tuhan sekalian ya, supaya kita mudah-mudahan diberi kekuatan Allah Ta'ala bisa mengamalkannya. Terakhir biasalah Tuhan sekalian, pada tanggal 12 bulan 12 bulannya lepas Tuhan sekalian, kami sedang menandatangani dan menandatangani, ini kami tanda tangannya dari ketua kami semuanya, membeli tanah. Kita beri tanah Tuhan sekalian ya. Ini tanah ini panjangnya 180 kaki dan lebarnya 45 kaki. Harga jualan 270 juta rupiah. Dan kami sudah deal dan kami sudah bayar TV 100 juta. Dari mana duitnya? Ya dari tuan-tuan itu semuanya itu. Pada bulannya lepas kita akan itu membina pagar sepanjang 100 meter panjang, 2 meter tinggi. Bayarannya 132 juta sudah lunas. Sudah kami bayar. Dan ini 270 juta. Kami bayar 100 juta. Duit itu dari mana? Dari para jamaah termasuk datuk dan sekalian. Coba bayangkan, kita tak terpikir dan sekalian, 1 sen pun tidak ada bantuan dari kerajaan, baik Malaysia maupun Indonesia. Semua pure dari jamaah. Kami mampu membayar. Yang penting tiap-tiap tahun ada perubahan. Jadi tuan-tuan terima kasih atas bantuan yang tidak pernah berhenti untuk membantu kami. Dan ini milik tuan-tuan. Akan saya bangunkan 3 tingkat asrama, insya Allah. Ini baru beli tanahnya. Dan bangunannya, insya Allah. Setiap bangunan yang kita bangun itu tuan-tuan sekalian, semua dari bantuan para jamaah. Saya pun tak terpikir macam mana boleh begitu, tapi itulah nyatanya. Kami mampu melakukan yang sesuatu walaupun dibantu bantuan dari Tuhan sedikit-sedikit. Yang penting tuan-tuan bismillah. Niatkan wakaf, niatkan untuk ibu bapak mertua, untuk diri sendiri dan anak sekalian. Mumpung kita masih diberi kesempatan, ya. Insyaallah mudah-mudahan suatu ketika kita boleh berkunjung ke sana tuan sekalian. Jadi begitulah kemampuan yang tidak kita lakukan untuk oleh tanah. Mudah-mudahan ini kan sebentar lagi akan kami bangun 3 tingkat tuan sekalian. Wallahu alam. Itu aja. Jom kita berdoa. Semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa negara kita aman, tentram, sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu cici yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Sekali lagi mudah-mudahan Allah SWT memberi kemenangan rakyat Palestin dalam perjuangannya dan mereka yang syuhada nanti Allah Ta'ala, dan Allah menghancurkan kepada Zionis ya Allah, Yahudi lanatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhlasa sidqin waj'al sultana nasira bi rahmatir rahimin. Subhanaka hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw haqqan wa tawassaw bis sabr wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.